Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa kelas 10 SMA Teguh Umar Semarang. Ing video iki Pak Faris arep ngandharake materi babagan cerita cekak. Nanging sadurunge mlebu materi, Pak Faris arep ngandharake luwih dhisik babagan kompetensi dasar. Jadi kompetensi dasarnya adalah yang pertama, menelaah teks cerita cekak. Indikatornya, siswa mengetahui unsur intrinsik dalam teks cerita cekak. Siswa mampu mengidentifikasi struktur teks cerita cekak yang dibaca. Ini unsur pengetahuan ya, KD pengetahuan. Kemudian untuk KD keterampilan, menulis dan menyajikan sinopsis teks cerita cekak yang dibacanya. Indikator capaiannya adalah siswa memahami teknik penulisan sinopsis. Jadi supaya kalian itu bisa paham bagaimana cara menulis sinopsis dan kalian bisa membuat teks sinopsis tersebut. Nah, sinopsis itu adalah ringkasan cerita. Oke. Cerkak kuwi apa? Ya, cerkak kuwi apa? Cerkak adalah kependekan dari cerita pendek, atau kalau di dalam bahasa Indonesia diarani cerpen. Nah, jadi cerkak itu sama dengan cerpen di bahasa Indonesia. Cerkak itu termasuk wacana narasi, yaitu wacana yang menjelaskan suatu kejadian berdasarkan urutan waktu. Ada tokoh, latar, dan urutan kejadian atau alur. Tujuan cerita cekak atau cerita pendek dibuat untuk menceritakan pengalaman hidup seseorang dalam suatu waktu dan bisa juga sebagai hasil olah pikir si penulis atau daya imajinasi si penulis. Oke ya. Bab wacana narasi ya, wacana narasi dibagi jadi loro ya. Jadi ada dua jenis wacana narasi, yaitu ekspositoris dan sugestif. Ekspositoris kuwi wacana sing ancase jembarake wawasan ya, memperluas wawasan, membeberkan sebuah keterangan atau peristiwa. Kemudian dia berdasarkan nalar supaya orang-orang yang membaca itu pada setuju atau sepakat dengan apa yang disampaikan dalam teks tersebut. Bahasanya informatif ya, tembungnya denotatif. Jadi ini bermakna lugas, makna sebenarnya, tidak bermakna kias. Kemudian wacana narasi sugestif, kuwi ancase tujuannya adalah untuk membeberkan makna yang tersembunyi, sinandi itu tersembunyi. Kemudian menghidupkan daya imajinasi ya. Nalar itu juga digunakan di sini tetapi hanya untuk memahami arti, hanya untuk memahami arti. Bahasanya figuratif, maka dia menggunakan kata-kata yang sifatnya konotatif atau kata-kata yang bermakna kias. Nah, contoh dari ekspositoris ini mau adalah biografi, autobiografi, riwayat, kisah perjalanan. Wacana narasi sugestif contohnya adalah novel dan cerita pendek. Ciri cerita pendek. Sing pertama, ada tokoh ya, pasti ada tokoh. Sing keloro, ono sesuatu yang dilakukan oleh tokoh. Nah, ini yang kedua, ini ada sesuatu yang dilakukan oleh tokoh tersebut. Sing ketiga yaiku cerita kuwi mau ditindakake ing sawijining wektu. Nah, ketika cerita itu dilakukan itu pasti dia ada latarnya, latar waktunya, tempatnya. Nah, pasti ada latar. Sing kepapat ya, orang butuhake waktu sing suwe. Nah, jadi ketika kita membaca cerita pendek ini pasti waktunya tidak akan lama, nah, alias cepet rampung. Yang kelima, ketika ditulis itu halamannya hanya berkisar 2 sampai 10 halaman saja. Udakara kuwi sekitar kira-kira. Nah, loro nganti 10 koco itu halaman. Masalah yang diceritakan hanya ada satu ya, perkara yang diceritakan mung siji. Tokoh yang diceritakan itu tidak berubah nasibnya. Nah, ini ciri yang ke-7. Sing ke-8, tokohnya itu berkisar antara 2 sampai dengan 8 orang. Jadi tidak terlalu banyak seperti kalau kalian membaca
teks novel itu nanti akan banyak sekali tokohnya. Kalau cerkak tidak, dia hanya sedikit saja tokohnya. Lanjut. Nah, cerkak ya, cerita pendek itu mempunyai dua unsur. Unsur yang pertama itu adalah intrinsik, yang kedua adalah ekstrinsik. In itu di dalam, berarti unsur ini ditemukan di dalam teks cerita pendek tersebut. Ekstrinsik ya, unsur ini tidak ditemukan tetapi mempengaruhi ya, mangaribawani ini mempengaruhi penulisan cerita tersebut. Nah, lanjut ya. Kemudian untuk unsur intrinsik ini ada 8 unsur. Ada 8 unsur. Yang pertama kuwi tema yang berisi inti dari masalah, paraga ya, tokoh, wewatekan atau perwatakan, alur utawa plot atau jalan cerita, latar ya, latar papan, tempat ya, waktu itu waktu, suasana itu suasana. Yang keenam ada unsur sudut pandang penulis. 7 kuwi amanat, sing ke-8 adalah gaya bahasa. Oke, paraga atau tokoh. Nah, di dalam sebuah cerita itu pasti ada paraga. Nah, paraga itu ada yang disebut dengan paraga protagonis, ya, di mana protagonis ini sebagai tokoh utama dan wataknya itu baik, ya, gampangannya baik lah. Kemudian ada juga tokoh antagonis atau yang menjadi penentang tokoh protagonis, mungsuhe ya, mungsuhe protagonis. Kemudian ono uga tritagonis, paraga pambiyantu atau tokoh pembantu. Pembantunya tapi bukan pembantu rumah tangga maksudnya loh ya. Ya, tritagonis itu yang membantu tokoh protagonis atau antagonis ya, bukan berperan sebagai pembantu, bukan ya. Hati-hati. Wewatekan atau perwatakan. Nah, ketika penulis mau menggambarkan watak dari tokoh di dalam cerita itu dia bisa menggunakan dua cara. Yang pertama diarani analitik. Nah, cara analitik iki penulis ngandhakake langsung, dari dikandhakake kowe iki keset, kowe kuwi ngene. Nah, jadi langsung dengan mudah dipahami itu dengan cara analitik. Nek dramatik ya, dramatik itu dideskripsikan. Jadi nanti orang yang membaca itu harus menerjemahkan dari deskripsi itu kira-kira tokohnya itu wataknya bagaimana. Nah, contohnya seperti ini. Setiap hari Surti selalu bangun ketika matahari sudah tinggi. Ya, Surti selalu bangun ketika matahari sudah tinggi. Pekerjaan rumah sama sekali tidak pernah dia kerjakan. Ya, sama sekali tidak dikerjakan, maka tidak heran jika rumahnya seperti kapal yang hancur. Nah, maka dari beberapa kalimat ini bisa disimpulkan bahwa Surti itu mempunyai watak yang malas. Nah, ini contoh secara dramatik untuk menggambarkan watak tokoh. Lanjutnya yaitu alur ya, alur atau jalan cerita. Jalan cerita ini bisa digambarkan mulai dari awal sampai akhir secara berurutan, bisa juga dibalik dari akhir ke awal, atau bisa juga dicampur mulai dari konflik dulu, ujung konflik, nanti penyelesaian, nanti balik ke awal dan seterusnya. Nah, alur yang maju ya, yang maju dari awal sampai akhir itu namanya alur progresif. Kerennya ya, nama kerennya itu alur progresif. Kemudian untuk alur yang dari belakang ke depan regresif, atau ada juga yang menyebut flashback, itu juga ada. Kemudian yang terakhir adalah alur campuran. Nah, campuran ini yo dari tengah sini tadi ya, tengah terus maju terus mundur. Nah, misalkan seperti itu adalah jalan cerita atau alur atau plot. Oke. Kemudian unsur latar atau setting. Nah, latar ini kaperang dadi telu ya, jadi dibagi menjadi 3 latar itu. Ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat jelas berhubungan dengan tempat kejadian. Waktu berarti berhubungan dengan waktu kejadian. Suasana berarti suasana yang tergambar di dalam cerita. Misalnya suasana suka, suasana sedih, suasana yang mengharukan, dan lain sebagainya. Ini bagian latar atau setting. Sudut pandang. Nah, sudut pandang ini ya
menentukan terlibat dan tidaknya si penulis di dalam sebuah cerita pendek. Sudut pandang penulis ada dua, yaitu orang pertama dan orang ketiga. Nah, yen wong kapisan ya, wong kapisan atau orang pertama itu penulis terlibat di dalam cerita. Itu dilihat dari adanya persona satu atau kata ganti orang pertama. Misalnya nek ning basa Jawa, aku, inyong, awakku, ingsun utawa sun dan lain sebagainya. Kuwi wong kapisan ya, sudut pandang wong kapisan atau sudut pandang orang pertama. Penulisnya terlibat di dalam cerita. Dene sing keloro yaiku wong katelu, sudut pandang wong katelu atau sudut pandang orang ketiga. Itu penulis tidak terlibat di dalam cerita. Ya, berarti dia menceritakan tokoh lain, bukan dirinya sendiri. Biasanya bisa dilihat ya dengan tidak ditemukannya persona satu atau tidak adanya kata ganti orang pertama, dan banyak ditemukan persona ketiga dan banyak ditemukan kata ganti orang ketiga. Misalnya dia, mereka, nah dan lain sebagainya. Nek ning basa berarti yo dheweke, deknene, dheweke kabeh dan lain sebagainya nggih. Lelewaning basa ya, unsur selanjutnya yaiku lelewaning basa atau gaya bahasa. Lelewaning basa iki gayut karo majas cah. Jadi ini berhubungan dengan penggunaan majas. Ya, misalnya seperti ini. Majas ya. Srengenge sajak wis kesel anggone mesem, matahari tampak sudah lelah untuk tersenyum kepada Karjono di hari itu. Loh, matahari kok tersenyum, Pak? Lah, itulah yang dimaksud contoh dari penggunaan majas. Iki majas apa ayo jenenge? Ya, iki namane srengenge sajak wis kesel anggone mesem iki contoh majas personifikasi. Ya, jadi benda mati seolah-olah hidup. Itu majas personifikasi. Pak, majas niku jenisnya apa mawon? Wah, akeh banget ya. Ono metonimia, merek dagang. Aku lunga numpak kijang. Nah, kijang iki kijang merek. Nah, ono uga misalkan repetisi, pengulangan, dan lain sebagainya lah, banyak. Bisa kalian browsing sendiri di internet. Kuwi babagan lelewaning basa. Oke, video sing edisi iki cukup semene dhisik. Babagan teknik penulisan sinopsis bakal tak andharake ing video salanjute. Ngono nggih. Engko nek ana sing durung paham bisa diskusi, bisa nyuwun persone Pak Faris lewat WhatsApp. Aja lali ketika WhatsApp yang baru pertama kali WhatsApp, sampaikan dulu identitas kalian, nama, kelas, jangan lupa salam nggih. Kirang langkung pun nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap sehat. Insyaallah berkah. Amin ya robbal alamin.